Perlukah seorang mempunyai guru spiritual? Ya, perlu nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya sobat goib. Ya, ketemu lagi deh sama Papi. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi prima ya. Kita prima keuangannya, kembali normal insya Allah dikit-dikit ya. Karena Papi juga prihatin, banyak juga teman pengusaha, teman pekerja yang juga deg-degan, pabriknya, perusahaannya di PHK nggak nih, masih bisa jalan apa enggak, terus juga usahanya juga ini ya, pada kita nangis bareng lah di pojokan lah ibaratnya begitu, karena memang ya udahlah, karena nggak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Pemerintah juga menerapkan PPKM juga karena supaya tidak melebar, martabak kali melebar, melebar penyakitnya juga. Kalau ini juga dari sisi ya kita juga harus mengerti lah sisi pengusaha. Nah, akibat dari PPKM yang baru melonggar, terus juga orang baru bisa berusaha lagi. Orang baru bisa bekerja lagi, dapat kerjaan baru, yang baru pabriknya baru, mungkin dari dapat suntikan modal baru. Nah itu, ya alhamdulillah sudah mulai menggeliat roda perekonomian Indonesia. Kalau Papi saya lihat, dan karena sudah ada beberapa pengusaha yang juga hubungin Papi, alhamdulillah sudah jalan, tapi ya baru ibaratnya baru bisa buat bayar karyawan atau baru buat modal perputaran lagi. Alhamdulillah itu harus disyukurin. Oke. Nah, efek dari itu, oranglah mulai mencari guru spiritual atau mbah atau bapak atau pak guru atau ustadz atau apalah bahasanya orang membahasakan. Kami praktisi spiritual seperti itu gitu kan. Ya silakan saja membahasakan apa, tapi kalau Papi pribadi jangan dipanggil mbah ya, karena kan Papi. Oke. Jadi ya intinya kan ada beberapa pertanyaan sesuai di judul ya. Perlukah seorang mempunyai guru spiritual? Ya, perlu nggak ya? Kalau pribadi Papi, bukan karena Papi spiritualis atau apa. Cuman sih karena gini, di Indonesia ini budayanya, lagi-lagi budayanya orang persaingannya nggak sehat. Kalau Papi lihat seperti itu, karena pengalaman dari klien-klien Papi datang itu mengalami terkena dari orang yang iri, dengki, nggak suka sama dirinya gitu loh. Jadi terkunci lah, jadi redup usahanya, jatuh lah apa segala macam, jadi dibenci atasan apa segala macam. Nah inilah makanya budaya kita nih masih trennya seperti itu gitu kan, masih pakai datang ke orang-orang spiritualis, praktisi, mohon maaf ya, yang mau dibayar untuk menjahati orang. Nah, makanya sih sebenarnya kalau ditanya perlukah seorang punya guru spiritual, kalau Papi bilang perlu guru spiritual yang baik. Baik itu luas artinya ya, luas artinya. Papi tidak mencap diri Papi baik. Papi juga tidak mencap si A, dukun sana atau si mbah sana nggak baik, nggak juga. Karena lagi-lagi guru spiritual itu godaannya itu berat. Godaannya amat berat, terutama untuk masalah asik, masalah uang. Uang begini, orang yang sudah penuh dengki, iri, dendam, itu kadang tidak tanggung-tanggung loh datang ke guru spiritual, paranormal atau mbah atau dukun apalah bahasanya, untuk Pak, Mbah, Pak Haji, Ki, Gus apa, datang terus saya gak suka sama orang itu, jatuhin itu dengan uang yang iming-iming ya, kasih mobil lah, motor lah, rumah, nggak tanggung-tanggung. Papi pun ada pernah menawari seperti itu, tapi nggak mau gitu lah. Makanya lagi-lagi guru spiritual itu tanggung jawab ke Tuhannya atau ke Allahnya itu berat sebenarnya gitu, karena di satu sisi mereka bisa membantu orang, juga bisa menjatuhkan orang gitu loh. Ini lagi-lagi keteguhan hati ya, untuk teman-teman sesama spiritualis. Ayo kalau mau, tapi kalau Papi yakin spiritualis yang kenal sama Papi sih sudah tahu Papi siapa, seperti itu. Kalau Papi sih kalau di luaran job sih baik sama semua orang, mau sama dukun hitam juga Papi baik kok gitu kan. Namanya juga ya, kita juga cuman ketitipan ya, ketitipan kebisaan ya, melalui perpanjangan tangan Allah lah. Intinya itu untuk menolong sesama orang. Oke. Jadi kalau ditanya perlu atau tidaknya ya perlu gitu loh. Jangan sampai kita sudah parah
baru datang ke spiritualis. Karena memang pada kenyataannya seperti itu, terutama di masalah kirim-kiriman santet sakit, kunci santet sakit sampai santet mati itu, terutama kalau sudah dari diagnosa kedokteran sudah tidak ketemu ya, mau di MRI, mau di USG, mau di ronsen, mau di apa segala macam, mau pakai kamera yang gini gitu kan nggak ketahuan juga. Nah itulah datanglah ke guru spiritual. Jadi sih sebenarnya kalau menurut Papi sih perlu punya orang yang karena gini, orang punya masalah itu kadang harus ada orang yang netral ya, bercurhat ke orang yang netral, bukan yang berat sebelah gitu kan, bukan ke teman sahabat kita yang sudah lama kenal ya, nanti bisa aja pendapatnya berat sebelah. Juga ada yang orang yang iri padahal kita curhatin ya malah makin ini gitu. Jadi ya itulah sih sebenarnya, kalau Papi bilang daripada sudah parah datang, mendingan nggak ada salahnya gitu loh ya. Tentunya dipilih dulu yang benar-benar nyaman di hati ya, perkara dia mau bagaimana praktisinya itu berpraktek untuk si klien atau pasiennya, ya silahkan sendiri ya, sobat goib atau orang-orang yang mau mencari pertolongan guru spiritual atau paranormal atau apa ya, silahkan menentukan sendiri. Tentunya juga harus hatinya harus dibuka ya, karena begini, kalau yang dari sisi ilmu hitam ya, karena ada kalau di dunia spiritualis itu ada hitam putih gitu kan gitu. Jadi biasanya kalau ilmu hitam tuh lebih cepat reaksinya, tapi lebih cepat juga jatuhnya lagi gitu kan. Kalau yang dari ilmu putih biasanya agak abadi, terutama kalau dipakai lebih untuk ke arah kebaikan apa yang sudah dihasilkan dari pertolongan si spiritualis itu gitu. Nah, sebenarnya kalau Papi pribadi sih ini hanya perpanjangan tangan Allah aja lah. Kalau Papi tidak pernah mengaku bisa, karena memang Papi tidak pernah belajar di mana-mana gitu kan. Juga yuk teman-teman spiritualis yuk kita bantu, dan apalagi terutama zaman PPKM ending PPKM ini banyak yang butuh bantuan kita, tapi yuk kita arahkan ke arah kebaikan ya, jangan sampai kita mengarahkan malah untuk jatuhin orang gitu ya teman-teman spiritualis gitu. Ya itu aja sih ya, dijawab pertanyaannya ya perlu sih, daripada nanti sudah jatuh baru datang ke spiritualis ya, kadang bingung juga gitu kan mau ngobatinnya dari mana gitu. Oke, apalagi ada pertanyaan nggak? Siapa nih? Biasa nih kalau sobat yang baru bergabung menemukan channel Papi ini kayak lenong nih, kalau lagi syuting nih, sampai ada yang tidur sana. Enggak juga nih. Siapa yang mau nanya? Siapa tuh? Itu lagi ngapain tuh, ngupil? Papi. Hai, apa? Guru spiritualis itu sama nggak sih sama guru ngaji? Nah, ini pertanyaan bagus. Terus apa lagi? Anda tanya nggak? Nggak ada. Oke. Guru spiritualis itu sama nggak sama guru ngaji? Beda. Guru ngaji belum tentu bisa spiritual. Hal-hal metafisik belum tentu. Dia hanya tahu pakem apal ayat-ayat satu Quran. Umpama kalau di Islam ya, satu Quran tuh hafal dari ayat 1 sampai akhir, hafal artinya apa segala macam, guru ngaji. Tapi dia tidak bisa berinteraksi dengan alam goib gitu, karena beda ya. Allah menunjuk seseorang untuk bisa berinteraksi dengan alam goib, tentunya dengan hati-hati gitu. Per keturunan ganjil, per orang ganjil, per anak ganjil biasanya memang ditunjuk itu. Tujuannya apa sebenarnya nih, kita nih yang spiritualis, untuk mengingatkan bangsa goib itu, bangsa jin itu ada di dunia ini sampai kiamat trompet sangkakala. Kalau di Islam trompet sangkakala kiamat ditiup. Nah, kita baru sama-sama bareng mati, yang sudah jadi roh juga mengalami proses penilaian ya, amal baik amal buruk gitu kan. Jadi kita yang bisa komunikasi itu beda dengan guru ngaji gitu loh. Praktisinya apapun agamanya, karena kan ada juga yang praktisi dari mohon maaf agama Kristen, mungkin dari Buddha, dari Hindu, itu ada juga itunya orang yang hebatnya juga, orang bisanya juga. Jadi beda seorang ustadz guru ngaji dengan praktisi spiritual itu beda gitu. Oke, apalagi? Siapa lagi? Apakah guru spiritual itu hanya dipakai untuk orang-orang pejabat itu atau orang penting saja? Apa orang biasa juga bisa pakai, Pi? Oh iya, pertanyaan bagus nih.
semua orang bisa gitu. Semua orang beresiko, apalagi tinggal di Indonesia beresiko kena jahat sama orang gitu kan. Ya papi belak-belakan ini karena memang kenyataannya seperti itu, karena papi hari-harian nanganin orang kena kiriman apapun itu bentuknya, orang irinya, dengkinya sama kita, sama itu. Nah itu apalagi pejabat di Indonesia ini ngomong bersih enggak. Mohon maaf, banyak seperti itu ngomong di media, wah saya di perkumpulan, wah ternyata wah adanya tuh orangnya si Pak ini nih, pejabat ini gitu kan. Ada juga yang malah si spiritualisnya dikasih rumah dinas ibaratnya seperti itu, nih ngumpet di sini. Wah jangan, itu pernah papi alami seperti itu. Jadi hanya nangani satu orang aja begitu segala macam, jangan, memang dijamin semuanya, cuman ya kan talenta yang sudah Allah kasih beri ke orang, ke spiritualis apa itu kan sayang kalau hanya untuk satu orang, tapi satu orang pejabat atau apalah bahasanya. Nah, semuanya sih berhak, karena begini, semua orang berhak untuk maju, semua orang berhak untuk jadi hebat gitu. Jadi tentunya jalannya silakan dipilih masing-masing ya, tapi kalau sebisa mungkin papi coba mengingatkan sesama manusia arahnya yang kebaikan saja, putih. Jangan umpama kita mau punya usaha bagus, penghasilan bagus, terus menjatuhkan usaha orang lain, ya jangan ya. Kita naikkan saja aura asihan, aura kerejekian tempat usaha kita. Jadi semua orang ya berhak, apalagi orang Indonesia ya. Kita hidup di Indonesia penuh budaya iri dengki, datang ke orang yang mau dibayar untuk berbuat jahat itu. Oke. Oh, apalagi kalau misalkan nih ada orang mau ke guru spiritualis, cara membedakannya pi, nanti takutnya malah datangnya ke dukun pi. Aduh, ini. Oke. Aduh. Oke, sobat gue, papi mau yang di rumah papi menjawab. Ini pertanyaan bagus banget. Inilah yang perbedaan. Aduh, susah jawabnya ya, karena toh pada kenyataannya kayak di konten papi yang di reaction itu ya. Ya, adalah satu orang itu yang papi pada kenyataan, nah karena ada asistennya sendiri yang ngomong, yang bikin konten juga, akhirnya di prakteknya nipu orang. Karena itu, jadi memang bingung juga ya, kadang yang tampilannya, mohon maaf ya, papi tidak mengecilkan tampilan kaum muslimin yang pakai gamis atau apa, karena pada kenyataannya banyak juga yang pakai gamis, pakai sorban gitu, yang bilang ustadz, kiai atau apa, pada kenyataannya dukun diselubungi, yang istilahnya yang kegiatannya itu malah ngakalin orang gitu. Mohon maaf ya, ini pada kenyataannya loh. Anda kan ada konten yang sudah papi reaction juga sedang bermasalah sama polisi. Jadi kalau ditanya ya buka aja lah ya, dalam artian mungkin bisa buka informasi atau kebanyakan sih ada sinyal sendiri ya. Kalau umpama nih baca ada info atau dengar dari siapa. Nah, jadi bedakan rasa ingin kita mendapat pertolongan melalui si A orang itu, terus kita dibutakan, pengen langsung buru-buru. Jadi sepersekian detik kita harus ingat, kita munajat dulu sama Tuhan, agamanya apapun, ingat dulu ini bener nggak sih langkah kita ke sini. Kadang hati kita yang terdalam atau hodam atau jin, mungkin kan kita punya hodam pendamping dari leluhur ya, itu kan ngasih sinyal, oh jangan ke si A, jangan ke si B gitu. Itu ada. Jadi umpama kita sedang punya masalah nih, atau kita sedang punya musuh, supaya nggak kena sama orang itu, atau langsung cari-cari orang yang bisa melindungi atau melalui perantara ritual-ritualnya. Tapi langsung datang ke si A, tapi tidak tenang datangnya, gerasah gerusuh. Nah itu biasanya yang salah jalan nantinya gitu kan. Ya papi bukan orang benar, papi bukan orang hebat, papi juga bukan siapa-siapa. Jadi ya itulah mungkin saran papi, tenangkan dulu. Kalau memang mau terpaksa mencari seorang paranormal, seorang spiritual, seorang mbah, seorang dukun, seorang gus, apa segala macam lah. Ya tenang dulu lah ya, tenang dulu. Umpama dapat info nama si A, tenangin dulu, karena hati kita yang terdalam itu pasti ada sinyal nih, bener nggak nih orang gitu. Jangan karena kita dibutakan, wah harus buru-buru nih dapat pertolongan apa, ternyata salah. Itu aja sih. Oke deh sobat gue, papi udah mulai keringetan ya, ini lampu panas, tolong di subscribe, ditonton dari awal sampai akhir biar nggak salah paham gitu. Karena kan orang dipelintir-pelintir tuh, karena gini lucu nih, ada juga konten yang mereaction papi juga yang mengomentari itu. Jadi
Jangan sampai kita salah paham di salah satu tayangan konten. Nontonnya dari awal sampai akhir, karena kan hargailah kreasi seni anak bangsa. Widih. Oke, jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng dinyalakan supaya ada tayangan baru tahu dari konten Papi. Untuk yang baru bergabung menemukan channel Papi, insya Allah Papi berusaha untuk mengedukasi sedikit-sedikit, jangan kebanyakan nanti malah muntah. Kalau merasa tayangan ini bermanfaat, silakan di-share, bantu share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian masing-masing. Kalau tidak merasa bermanfaat, ya pura-pura nggak ngelihat aja. Papi banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat goib.